bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru Gugus 02 Kecamatan Saronggi, yang saya hormati Bapak Sofyan Kasat SPDSD selaku pemateri pada hari ini, dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Saronggi 1. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka di ruangan kelas SDN Saronggi 1 dalam rangka acara diseminasi pengembangan media pembelajaran Big Book yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sofyan Kasat. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Lili Setiawati selaku Kepala Sekolah SDN Saronggi 1 dan sekaligus sebagai Ketua Gugus 02 Kecamatan Saronggi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak penyaji materi pada hari ini, Bapak Sofyan Kasat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru Gugus 02. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu di ruangan kelas 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita tetap curahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, di belakang saya sudah terpampang yaitu acara diseminasi media pembelajaran Big Book. Ya, Big Booknya seperti ini, kan ya. Tetapi ini Big Book yang akan disajikan oleh pemateri kita Bapak Sofyan Kasat, bukan Bapak Ibu menggunting atau ngeprint atau secara manual, tetapi karena sekarang sudah zamannya digital, nanti Bapak Ibu akan diajak untuk membuat Big Book secara digital. Oleh karena itu perintahnya disuruh membawa laptop. Mau nganggu HP bisa Pak materi? Oh, kalau pakai HP seperti Pak Suji bawa HP, yang di belakang Ibu Pak Sikur bawa laptop. Jadi media yang digunakan pertama kali untuk mengikuti acara ini adalah laptop. Ya Bapak Ibu ya. Harapan saya sebagai
Ketua Gugus 02, tolong materi ini ikuti dengan cermat, karena nanti tugas dari Bapak Ibu pertama bertanggung jawab untuk melanjutkan atau mempresentasikan atau mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Ada pertanyaan? Siap untuk belajar bersama? Ya, saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi pengembangan media pembelajaran Dikbud, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sofyan Rasad SPDSD. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jambudi SPDSD selaku Ketua Gugus 02 Kecamatan Sarami. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pengajar di Gugus 02 Kecamatan Sarami. Puji syukur alhamdulillah kita tetap panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini yang sedikit mendung dan gerimis, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertatap muka, untuk belajar bersama dalam pengembangan media pembelajaran jurus 4 khususnya Dikbud. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, tujuan kita adalah untuk belajar bersama. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya mendapatkan tugas untuk hadir di BBGP sebagai pendekar. Pendekar ini adalah penggerak Merdeka Mengajar. Jadi kebetulan di pendekar ini ada 7 jurus. Kebetulan saya kebagian di jurus 4, yaitu tentang media pembelajaran Dikbud. Sebelum kita ke materi, kita akan belajar tentang growth mindset. Bapak Ibu tahu apa itu growth mindset? Pemikiran. Ya. Pemikiran yang bagaimana, Pak? Pemikiran ke depan. Mungkin ada yang lain? Kalau kita ingat, biasanya di susu bubuk instan untuk anak itu ada. Ya apa itu? Berkembang. Jadi growth mindset itu adalah pola pikir yang berkembang. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, saya minta untuk belajar tentang bagaimana pola pikir yang berkembang atau bertumbuh. Jadi semua itu harus memang dimulai dari kita. Kenapa di guru penggerak itu slogannya tergerak, bergerak, dan menggerakkan? Karena memang orientasi kita ke depan adalah bagaimana kita bertumbuh atau berkembang dengan yang memiliki pola pikir sehingga nanti pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas itu akan lebih bermakna kepada murid kita. Kalau boleh saya bertanya, mengapa Bapak atau Ibu berada di tempat ini? Diundang yang pertama. Terus ada lagi? Selain belajar, apa yang Bapak Ibu harapkan? Ingin tahu. Hanya ingin tahu? Hanya ingin tahu?
ingin membuat Big Book? Ya, paling tidak mindset kita harus sudah jauh ke depan. Saya tidak hanya ingin belajar, tetapi bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan, pelajaran yang sudah saya dapatkan, sehingga nanti bisa diimplementasikan pada pembelajaran untuk murid kita. Saya tanyakan, mungkin Bapak Ibu sudah sampai di mana posisinya? Bapak Samsul. Posisi saya masih di bawah, Pak. Posisi saya masih di bawah, Pak, karena dalam hal ini saya baru mengenal juga, Pak. Kalau bisa dijelaskan sejelas-jelasnya, Pak. Makasih. Ya, yang harusnya bertanya itu saya, Bapak. Kenapa posisi Pak Samsul itu masih di bawah? Karena baru ini banyak yang baru, Bapak. Ya. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita tergantung dari mindset kita. Tergantung dari mindset kita. Kalau mindset kita sejak nggak dirian, duduk emak, jadi kita mungkin tidak akan kemana-mana. Kenapa? Karena saya tidak mau melakukan itu. Betul Pak Samsul? Iya, makanya artinya apa? Bahwa kalau kita posisi kita masih di bawah, berarti kita harus naik ke atas Pak Samsul. Supaya apa? Supaya mindset kita bertumbuh. Dengan melihat orang yang mendorong bola ke atas di bidang miring ini kan melakukan usaha. Kalau misalnya kita masih di bawah, berarti kita tidak punya usaha untuk mencapai tujuan kita. Tujuannya masih di atas, Pak. Ya, kalau Pak Samsul masih di sini, berarti harus membangun mindset untuk supaya mindsetnya nanti bertumbuh. Nah, ini untuk membangun mindset pada diri kita, terutama Pak Samsul tadi yang masih berada di bawah, ya harus mengetahui mindset kita dulu. Yang pertama. Yang kedua, harus berlatih terus Pak Samsul. Harus berlatih terus. Yang ketiga, dikelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki growth mindset. Kenapa? Karena itu nanti akan membawa kita dari yang tidak tahu apa-apa misalnya. Tapi kalau lingkungan kita bergaul dengan orang-orang yang bisa, yang mampu, dan kita mau belajar, nanti akan membangun, meningkatkan mindset kita. Supaya apa? Supaya untuk perbaikan diri kita. Bagaimana kita bisa memperbaiki pola pembelajaran kepada murid kalau kita sendiri tidak mau untuk belajar? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, silahkan saya kirimkan di WA Group. Saya kirimkan link untuk mengetahui growth mindset kita. Di sana ada 10 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu hanya menjawab iya dan tidak. Nanti akan diketahui mindset kita. Apakah kita fixed mindset atau grow. Kalau sudah save atau simpan, Bapak Ibu klik grow mindset. Terus ayo kita kerjakan. Di sini juga ada gaya belajar. Kita untuk mengetahui gaya belajar murid, kita bisa klik yang gaya belajar, Bapak Ibu. Ya. Apa kinestetik, auditori, atau visual? Baik Bapak Ibu, kita ke materi selanjutnya, yaitu Big Book. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan memahami segala hal yang berkaitan dengan Big Book beserta manfaatnya. Ya, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Big Book? Besar yang menceritakan suatu kejadian. Yaitu buku yang memiliki ukuran, gambar, dan tulisan besar yang digunakan saat kegiatan pembelajaran membaca. Yang kedua, salah satu media paling pokok dalam mengajarkan membaca. Jadi Big Book ini awalnya adalah hanya untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Tetapi
setelah perkembangan zaman, Big Book ini bisa digunakan untuk semua jenjang sekolah. Jadi tidak hanya kelas 1, 2, 3 SD, tetapi 4, 5, 6 SMP bahkan SMA. Ini adalah salah satu contoh Big Book. Ini untuk anak PAUD, TK atau SD kelas rendah. Kenapa? Karena pada media ini hanya menunjukkan gambar dan keterangannya. Jadi kalau di kelas rendah itu biasanya memang ciri-cirinya kalimatnya tidak terlalu panjang. Contoh di kelas 1 itu biasanya hanya ada satu kalimat saja. Nanti ada contohnya. Dan untuk ini saya sudah mencetak. Ini adalah contoh Big Book. Ini contoh Big Book yang sudah menggunakan aplikasi Canva dengan AI. Jadi dengan gambar yang sudah magic, gambar yang sudah lebih bagus, bukan karakter. Kalau yang ini adalah masih menggunakan karakter. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Artinya menggunakan karakter. Ini gambarnya masih seperti ini. Ini menggunakan karakternya menggunakan di elemen pada Canva. Ini contoh Big Book untuk pembaca awal, misalnya kelas 1, kelas 2. Jadi hanya ada gambar, ada tulisannya sedikit. Tubuhku, ini tubuhku, ini kepalaku. Ini untuk kelas rendah biasanya Bapak Ibu. Selanjutnya mengembangkan alur cerita. Jadi nanti sebelum kita membuat sebuah Big Book, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu tentang Big Book, Pak Samsul. Bagaimana memilih topik cerita pada Big Book? Yang pertama, cerita harus dekat dengan siswa. Menarik di sini artinya bagaimana nanti siswa kreativitas dan juga bernalar kritisnya bisa dikembangkan. Contohnya seperti ini. Asiknya bermain layang-layang. Judulnya juga harus bisa mempengaruhi siswa supaya siswa tertarik. Asiknya bermain layang-layang. Pasti kira-kira kalau Bapak Ibu membaca judulnya, seru tidak kira-kira di dalam isinya? Pasti seru Bapak Ibu. Nah ini yang membuat siswa kita nanti tertarik. Oh pasti seru. Apalagi misalnya sekarang musimnya layang-layang, anak-anak membuat layang-layang. Pasti anak-anak akan tambah senang. Big Book yang akan disusun terdiri dari 8 sampai 16 halaman. Jadi ini biasanya untuk kelas rendah Bapak Ibu. Karena terutama di kelas 1 masih banyak siswa kita yang belum lancar membaca atau bahkan tidak bisa membaca. Jadi Big Book yang kita buat jangan terlalu banyak lembarnya. Kecuali di kelas tinggi seperti ini, kelas 4 ini ada 23 halaman. Kenapa 23 halaman? Karena gambar dan tulisannya, keterangannya itu dipisah. Kalau misalnya dari awal gambar dan tulisannya dipisah, maka sampai akhir harus konsekuen dipisah, dijadikan 2 Bapak Ibu. Kenapa dijadikan 2? Ada yang tahu alasannya? Mungkin? Kenapa saya pisah gambar dan tulisannya? Untuk mempermudah cara anak memahami. Untuk mempermudah Cara anak memahami. kalau saya lipat menjadi satu seperti ini yang ditunjukkan kepada anak. Biar anak penasaran yang pertama. Apalagi? Anak akan mereka-reka atau bernalar kritis. Cemerlang. Ya, anak akan bernalar kritis. Kira-kira ngapain anak ini? Ya kan? Makanya nalar kritis anak kita coba di sini. Pasti setiap anak akan mempunyai pendapat yang berbeda. Kira-kira gambar apa Bapak Ibu? Meraut bambu. Ya, kalau ini kita tidak perlihatkan tulisannya di awal, maka anak-anak akan berpikir kritis. Oh, itu sih karena dari awal namanya Anto. Oh, itu si Anto sedang meraut. Ada juga enggak, itu enggak diraut. Ah, itu buat ketapel. Maka nalar kritis anak kita coba di sini Bapak Ibu. Ini contoh pengembangannya. Kita bisa menggunakan 5W1H. Apa? 5W1H. Lawak.
5W1H itu Pak, yang saya ketahui itu U-nya itu U, berarti siapa? Berarti itu merupakan kalimat tanya. U, when itu kapan? Why, mengapa? Terus where, di mana? Nah, itu. Jadi itu bisa kita jadikan acuan untuk mengembangkan Big Book kita. Misalnya kita pakai tema atau topik di pasar. Siapa yang tersesat di pasar? Mengapa tersesat? Apa yang terjadi kemudian? Jadi ini adalah menggunakan kalimat pemandu untuk mengembangkan topik cerita pada Big Book. Yang kedua, pemilihan font huruf juga perlu diperhatikan. Jadi Bapak Ibu, fontnya mengambil font yang huruf A-nya itu seperti ini, bukan seperti ini. Kenapa? Karena A yang baku itu A yang seperti ini Bapak Ibu, untuk huruf kecilnya. Ya, jadi nanti di sana Bapak Ibu akan membuat alur cerita dari Bibu. Ini Pak Aris, yang pertama judul, ya, perubahan dalam memindahkan kotak kontainer ajaib. Di sana ada halaman 1, percakapan. Kalau seperti itu kita langsung ke Canva Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu sudah punya Canva semua? Ada yang masih belum daftar Canva? Canva yang edukasi itu gratis Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki Belajar ID, dan juga nanti ada semacam SK, scan SK untuk dilampirkan yang menjadi persyaratan agar akun kita gratis. Karena di Canva ini, apabila bukan Canva edukasi atau pendidikan, itu masih banyak yang berbayar. Jadi item-item yang ada mahkotanya itu harus membeli. Tetapi kalau dengan menggunakan Canva Edu atau Canva pendidikan, edukasi, itu kita sudah gratis semua fitur. Silakan Bapak Ibu klik buat desain. Di situ ada dokumen A3. Kalau Bapak Ibu akan membuat Big Book-nya bentuknya postet seperti ini, berdiri, ini bisa langsung menggunakan dokumen A3. Ya, kalau misalnya ingin landscape atau miring seperti ini, kita harus membuat dulu atau apa ukurannya. Kita klik di ukuran khusus Bapak Ibu. Kita klik di ukuran khusus. Sudah selesai, klik di ukuran khusus. Kalau sudah, kita ganti pikselnya ini menjadi sentimeter. Di lebar ini kita tulis 42. Terus di tinggi ini adalah 29.7. Langsung buat desain, maka akan tampil desain baru seperti ini Bapak Ibu. Ukurannya 42 kali 29.7 cm. Ini kan Ibu ya, sudah seperti itu semua? Kalau sudah seperti itu, misalnya Bapak Ibu nanti mau membuat misalnya apa? Anak bermain di halaman, di elemen. Pada pembuatan Big Book ini, karakter itu harus sama. Misalnya anaknya pakai baju kuning, itu harus kuning terus Bapak Ibu.
dari halaman awal sampai akhir. Rambutnya panjang, harus panjang semua. Paling tidak memang kesulitannya kita untuk membuat media Macbook ini dengan menggunakan Canva itu adalah memang di karakter. Kenapa? Karena karakter ini terbatas. Belajarnya dengan Canva, kita harus mengambil semua elemen dan komponen yang ada di Canva. Jadi seperti itu. Ini kita belajar tentang yang sederhana dulu. Nanti kita ke IE-nya Bapak Ibu ya. Terus misalnya di halaman ini ada gambar atau ada anak yang berdiri misalnya. Kita cari, Bapak Ibu silahkan klik di titik 9. Ada titik 9. Aplikasi Bapak Ibu klik. Terus di scroll ke bawah. Di sana banyak aplikasinya Bapak Ibu. Nanti kita akan menggunakan ini, media ajaib. Kita cari ke bawah Bapak Ibu. Scroll ke ini, karakter. Itu gambarnya seperti itu. Diklik ya? Ya, diklik. Misalnya tadi di halaman ini ada anak perempuan. Bapak Ibu kira-kira anak perempuannya posisinya seperti apa? Silakan dilihat. Misalnya ini duduk atau mau berjalan, menoleh. Kita pinginnya anak ini rambutnya panjang misalnya. Kita cari di kepala. Ini. Ini rambutnya panjang. Terus misalnya maunya saya tidak suka yang hitam, saya sukanya yang kuning. Ini badannya saja ya? Iya. Dari sendiri ya? Iya betul. Tidak Bapak. Nanti dikecilkan Mas Samsul. Terus kalau misalnya posisi raut wajahnya tersenyum, ini bisa diganti Bapak Ibu. Nah ini sedih berarti ya raut wajahnya. Kita klik. Yang ini misalnya sambil bicara. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan Pak Samsul. Kecil Pak Samsul? Iya, jaringan biasanya. Kalau agak lemot, diamkan dulu, mereka selesai. Selesai ya. Klik selesai dulu tadi Bapak Ibu ya. Setelah klik selesai baru dikecilkan atau dibesarkan. Untuk yang ke AI kita masuk ke titik 3, titik 9 lagi Bapak Ibu. Sudah titik 9. Kita cari scroll ke bawah media ajaib. Seperti ini gambarnya. Media ajaib kalau bahasa Inggris, coba mainnya bahasa Inggris ini. Media ajaib Bapak Ibu. Selesai dulu Sul. Jadi gambar orang kan lama deh. Ada bahasa elang di duplikat ya, tak elang tapi di tengku je nak apa. Kayak duplikat, kan elang duplikat tu sama. Ya, kita lanjut ke AI Bapak Ibu ya. Kita klik di media ajaib. Kalau setelah diklik keluar seperti ini, kita tuliskan di sini. Misalnya tadi ada Agus dan Ani. Jadi ada cewek dan cowok. Misalnya kita mau mencari gambar dengan menggunakan AI. Saya hitung, Pak. Kita apa? Misalnya kita mau cari 1 atau 2, kita bisa tulis di sini. Misalnya seperti ini. Putra dan putri pakai baju merah sedang bersalaman. Kita klik buat gambar. Kita klik buat gambar. Nanti akan tampil gambar yang mau kita ambil. Nah, misalnya seperti ini. Kita mau ngambil tokoh yang seperti ini, yang ini pakai topi. Enggak, karena nanti untuk karakternya Mas Samsul. Nanti soalnya susahnya di Canva itu memang mencari karakter yang sama.
Cecek 9 media ajaib. Di deskripsi itu gambar di deskripsi itu apa yang mau kita cari. Misalnya kita mencari kucing belang, kita tulis kucing belang. Misalnya kita mau mencari orang memancing pakai baju merah, pakai topi, harus lengkap. Jadi nanti akan tampil beberapa gambar yang kita sesuaikan dengan karakter yang di awal. Kita bisa mencari sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Misalnya memancing, tapi petunjuknya harus lengkap. Anak pakai baju merah, pakai topi putih, memancing di pinggir sungai, misalnya seperti itu. Nanti yang diganti adalah kegiatannya. Misalnya membawa ikan hasil pancingan, tapi karakternya apa? Tulisannya tetap dari awal. Ada pertanyaan untuk pembuatan medianya ini, memasukkan gambar, media, elemen, dan media ajaib ke kertas A3-nya. Ada pertanyaan? Yang mana, Pak? Iya. Makanya untuk halamannya kan kita tadi sudah membuat, Pak. Sudah membuat rencana kan? Nah, dari situ kita akan meletakkan di halamannya. Misalnya seperti ini. Tadi kan sampai di halaman berapa? Iya, alur ceritanya. Makanya kita akan suruh membuat rancangan untuk alur ceritanya dulu supaya nanti runtut. Cuman memang kesulitannya di karakter ini, Pak. Karakternya jangan ambil yang sulit. Misalnya satu orang saja. Kayak ini kan hanya Anto, Pak. Ya, jadi karakternya cuma satu. Orang anak pakai baju merah meraut bambu. Anak pakai baju merah bermain layang-layang. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan belajar bagaimana dari proses membuat ini sudah selesai, merubah menjadi buku digital. Kita untuk membuat buku digitalnya, caranya sebelum ke buku digital, kalau misalnya kita mau mencetak big book ini, kalau misalnya kita mau mencetak, kita bisa klik bagikan. Setelah bagikan, di sini unduh atau download, kita klik. Untuk kebutuhan pengumpulan, tugasnya nanti Bapak Ibu bisa mengklik yang ini, PDF standar. Karena kalau PDF standar ini resolusinya tidak terlalu besar, MB-nya tidak terlalu besar, Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk mencetak, nanti misalnya bisa mau dibawa ke percetakan, dicetak menjadi seperti itu nanti downloadnya menggunakan ini, Bapak Ibu, cetak PDF. Jadi ini resolusinya besar, gambarnya tidak akan pecah. Iya, Bapak Ibu, tadi setelah Bapak Ibu ketik Setbook, sudah diinstal Bapak Ibu di Play Store? Sudah keluar seperti ini? Saya sudah diinstal? Diinstal dulu, Bu. Setbook, ya itu sudah. Kalau sudah tampil seperti ini berarti sudah terinstall. Ini rak buku. Iya, karena itu kosong, Ibu, belum diisi. Sudah? Kalau sudah terinstall seperti ini, kita keluar, Bapak Ibu. Kita cari dokumen dengan format PDF. Setelah ketemu, kita klik satu. Kalau sudah, kita klik di file yang mau kita buat menjadi buku. Terus ini di selengkapnya, kita klik selengkapnya. Kita cari gambar tadi, side book. PDF-nya cari yang halamannya banyak, Bapak Ibu, supaya nanti bisa dibuka. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Atau nanti bertanya di grup ya? Bapak Ibu, terima kasih.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada kendala nanti dalam pembuatan, bisa Bapak Ibu bertanya di grup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi penyampaian materi dalam rangka diseminasi pengembangan media pembelajaran Big Book yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sofyan Lasad SPDSD. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu sudah siang, marilah acara ini kita tutup dan kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu dari saya pribadi, apabila ada kesalahan maupun kehilafan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.